أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهداه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya muliakan, pada sore hari ini kita membahas satu kata dalam Al-Quran yang kadang-kadang sering disalahfahami oleh sebagian muslim, yaitu kata-kata fitnah. Sering menafsirkan bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kemudian fitnah dianggapnya fitnah biasa, memfitnah orang. Padahal kata-kata fitnah dalam Al-Quran punya banyak makna. Minimal dalam Al-Quran disebutkan ada di 60 tempat dalam Al-Quran. Artinya kalau ayat Al-Quran itu jumlahnya sekitar 6.320-an, 323, maka setiap 100 ayat ada kata-kata fitnah. Secara umum makna fitnah dalam Al-Quran menunjukkan satu keburukan yang menimpa seseorang, itu fitnah. Tapi terkadang juga menunjukkan satu kebaikan, sehingga fitnah itu bisa dengan keburukan, bisa dengan kebaikan. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kamu sekalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan sebagai satu ujian, sebagai satu bala. Jadi kalau kita diberi rezeki banyak, hartanya banyak, rumah banyak, mobilnya banyak, jangan dianggap itu bukan ujian, bisa merupakan ujian. Bahkan kelak seluruhnya itu kalau tidak digunakan di jalan Allah bisa menjadi musibah karena hisabnya berat. Jadi kalau banyak anak jangan dianggap itu, oh ini kita beruntung. Betul beruntung kalau soleh-soleh semuanya, mendoakan kita semuanya. Tetapi kalau ada yang pas kurang soleh, kita rugi juga. Sudah capek-capek, waktu menikahnya berat biayanya, waktu ibunya mengandung juga berat, melahirkannya berat, semuanya berat, tapi kemudian nggak soleh, wah itu musibah bagi kita. Itu secara umum. Maka tadi saya katakan sekitar 60 kali kata-kata fitnah disebut, kadang-kadang dalam bentuk isim, kata benda. Fitnatun, fitnatan, itu kata benda. Nah, tapi banyak juga yang dengan fi'il, tuftanu, fatanna, ya. Juga ini fi'il ini seperti kata-kata futina, futinu, itu termasuk
dalam bentuk fi'il. Kalau dalam Al-Quran jadi ada yang dalam bentuk isim, kata benda, ada yang bentuk fi'il, kata kerja. Dengan disebut fi'il kurang lebih ada 24 tempat. Contohnya di dalam surat An-Nahl ayat 110. Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu. Ya, bahwa kemudian Rabbu itu untuk orang-orang yang sudah berhijrah, mereka pindah hijrah setelah mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu di Mekah diuji dengan berat, kemudian hijrah, ada yang ke Habasyah, itu setelah mereka diuji. Bapak Ibu sekalian, kita melihat makna fitnah dalam Al-Quran itu apa saja ya, dengan itu. Kalau dari sisi bahasa, karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, dari sisi bahasa asalnya fatina yaftanu itu maknanya adalah ibtala, diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka ketika mereka mengatakan kami mukmin kemudian tidak akan diuji? Mukmin pasti akan diuji. Pernah saya menyampaikan sebuah hadis bahwa ujian mukmin minimal dari 5 sisi. Ujian kita itu kaya, miskin, selama mukmin maka ujiannya minimal ya ada 5 ya. Jadi al-mu'min baina khamsi syada'id, bahwa mukmin itu antara 5 ujian berat. Ada mukmin yahsuduhu, mukmin yang hasud padanya. Kita tidak pernah terlepas dari mukmin yang kadang-kadang hasud. Kalau kita mendapatkan nikmat yang banyak, hati-hati. Ada yang hasud. Disebutkan dalam sebuah hadis, kullu dzi ni'matin mahsudun, bahwa setiap orang yang mendapatkan nikmat ada yang menghasudi. Mukmin yahsudu. Yang kedua, munafik yabghudu. Ada orang munafik yang membencinya. Munafik itu enggak pernah hatinya plong dengan kita. Kita yang mukmin, yang sungguh-sungguh, kalau kita mendapatkan keuntungan, kemenangan, munafik itu wah grundel dalam jengkel. Ada munafik yang membenci kita. Kemudian ada kafirun yuqatiluhu, ada orang kafir yang ingin menyerangnya, memeranginya, baik dengan medsos, baik dengan berbagai macam cara. Mukmin yuqatil. Kemudian ujian lainnya datang dari wasyaitan, ya yudhilluhu, syaitan yang senantiasa ingin menyesatkan kita, berusaha. Dan yang kelima adalah nafsu tunasab. Ada nafsu dalam diri kita yang ingin menggoda kita. Nah, itu fitnah setiap mukmin. Asalnya kata-kata al-fitan itu adalah dari kata-kata fitnah. Fitnatun jamaknya fitanun, artinya ujian. Ujian bisa dengan baik, bisa dengan yang buruk. Contoh, fitnah juga manusia dimasukkan ke neraka, itu juga fitnah maknanya. Jadi fitnah bermacam seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 13 Allah berfirman, yaumahum 'alan nari yuftanu, yaitu pada waktu hari akhirat, di hari kiamat, ketika orang-orang
Ya, mereka orang-orang kafir itu dimasukkan dalam neraka. Ini kata-kata fitnah asalnya. Sedangkan makna fitnah di dalam Al-Quran itu supaya satu persatu, karena di akhir zaman ini banyak fitnah. Allah berkali-kali, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada satu fitnah, ujian, musibah, bala yang tidak menimpa orang yang zalim saja, yang enggak zalim juga tertimpa. Kemiskinan, yang zalim oke, dan kadang-kadang yang zalim jadi kaya. Ya, itu di dunia. Tetapi yang enggak zalim ada yang tambah miskin. Karena fitnah yang menyeluruh. Nah, ini yang kita lihat. Ya, beberapa kata yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, bahwa kata-kata fitnah dalam Al-Quran pertama adalah maknanya at-ta'dzib bin nar, siksaan dengan api neraka juga fitnah. Seperti dalam surat Al-Buruj yang kita hafal, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, itu sesungguhnya orang-orang yang menguji, memberikan siksa dengan api neraka, dengan api al-atadbinar di sini dengan api bukan dengan neraka, yaitu orang-orang yang disebut dengan ashabul ukhdud. Ingat ya, masih ashabul ukhdud, orang-orang yang mukmin di zaman pemerintah yang sangat zalim. Semua yang mukmin itu disiksa dengan api. Mereka dimasukkan di dalam lubang-lubang itu, kemudian dibakar semuanya. Itu ashabul ukhdud. Dalam surah Al-Buruj ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang membakar mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Jadi saat itu dibakar semuanya. Jadi at-ta'dzib bin nar termasuk adalah fitnah. Maka futinu pakai fi'il madhi ala wasni fu'ilu. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini bahwa kata-kata futinu bimakna, kalau inna alladzina fatanu bimakna harraku, membakar. Di antaranya lagi zuqu fitnatakum, rasakanlah kamu kalian ya dibakar dengan api. Al-Zariyat ayat 14, ayat dengan api yang membakar. Itu satu. Fitnah juga punya makna membakar dengan api. Tapi al-fitnah juga bermakna al-qatl, membunuh. Contoh dalam surat An-Nisa ayat 101, Allah berfirman, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kamu sekalian takut dibunuh oleh orang-orang kafir, maka ada sholat yang disebut dengan sholat khauf. Takut dibunuh, maka sholat khauf itu menghadap kepada musuh. Bisa berjamaah, makanya berjamaah itu perang saja disyariatkan sholat khauf, artinya berjamaah, itu waktu perang. Gimana aman seperti ini kemudian nggak berjamaah? Itu umat ini nggak serius melaksanakan perintah-perintah Allah. Al-Baghawi mengatakan di sini ayyaftinakum bimakna yaghtalakum wa yaqtulakum.
menipu kamu kemudian membunuhmu. Dalam surat Yunus juga disebutkan, dalam surat Yunus ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama amana li Musa illa dzurriyyah min qaumi. Tidaklah beriman kepada Nabi Musa kecuali anak turunan dari beberapa kaumnya. Ala khaufin min Fir'aun, berada takut ya dalam bayangan ketakutan dari Fir'aun, wa malaihim, dan tokoh-tokoh yang mengikuti Fir'aun, ayyaftinahum, ya takut untuk dibunuh oleh Fir'aun. Nah, yaftinahum huna bermakna yaqtulahum. Kemudian yang keberapa? Ketiga, makna fitnah dalam Al-Quran, al-fitnah bermakna al-udul anil haq, yaitu menjauh dari yang hak. Fitnah. Wahdharhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaih. Surat Al-Maidah ayat 94. Artinya waspadalah, suruh waspada terhadap orang kafir, waspada terhadap keluarga juga waspada. Kadang-kadang keluarga membawa kita kepada yang kurang baik juga. Keluarga ada ya seharusnya ingin bersedekah, oh di sana butuh sedekah yang banyak, tapi kata istrinya, istri masuk keluarga, janganlah, rumah kita saja belum beres kok udah. Itu kadang-kadang godaan. Waspada terhadap anak ya. Terhadap anak juga waspada, sering membuat kita yang seharusnya kita lebih dekat dengan Allah, tapi kemudian godaan-godaan dari anak, istri berkurang ya kedekatan kita kepada Allah. Maka disebut innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi anak ya, harta bisa menjadi ujian. Kalau ini makna ayyaftinuka am ba'di ma anzalallah, berarti memalingkan kamu dari kebenaran sehingga cenderung kepada kebatilan. Hati-hati kalau ada orang, jadi waspada terus kepada orang kafir, orang munafik, ya, orang-orang yang tidak beriman, kita waspada. Kalau memalingkan kita dari yang hak, kemudian cenderung kepada kebatilan. Ini orang yang termasuk fitnah. Contoh lain yang punya makna bahwa fitnah juga membawa atau memalingkan kita dari kebenaran untuk cenderung kepada kebatilan, juga ada dalam surah Al-Isra ayat 37. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaik. Ya, hampir-hampir mereka itu akan memalingkan kamu dari apa-apa yang kami wahyukan kepadamu. Orang kafir berusaha. Jadi nanti kalau ada orang kafir yang mengajak, nah, sekali-kali baca sholawatnya di tempat kami, ya, itu bisa saja godaan-godaan seperti itu. Ya, kita perlu waspada ajakan-ajakan seperti itu, karena ajakan sejak dulu munculnya ataupun sebab nuzul daripada surat Al-Kafirun, ajakan-ajakan seperti itu. Muhammad, okelah, kami masuk Islam, tapi nanti hari ini ente nyembah Tuhan kami, besok kami nyembah Tuhan kamu. Itu apa itu? Turun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jelas. Karena masalah agama, nafsi lakum dinukum waliyadi. Kalau sesama mukmin
agamanya sama, tetapi amalnya lana a'maluna walakum a'malukum, ya, bahwa bagi kami adalah amalan kami, bagi kami amalan kamu sekalian. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan khilafiyah, yang kecil-kecil itu sudah biasa, Pak. Ya, perbedaan-perbedaan. Sejak zaman Nabi sudah ada perbedaan itu. Jangan menjadikan kita kemudian bercerai-berai karena perbedaan. Berikutnya, al-fitnah juga punya makna ad-dhalalah, kesesatan. Al-Maidah ayat 41 disebutkan di situ, wa may yuridillahu fitnatahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menyesatkannya. Jadi kesesatan yang menentukan hidayah itu Allah. Kalau Allah menghendaki jadi mukmin semua bisa, jadi kafir semuanya bisa. Nah, ada yang mukmin, ada yang kafir. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diharuskan untuk usaha. Nanti ketika usahanya benar, Allah mendekatkan kepada tauhid. Ada dalam surat Al-An'am, mayyurdillahu ayyashrah sadrahu lil Islam. Ada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk lapang dada menerima Islam. Allah enggak menjadikan seorang itu muslim itu karena dijadikan oleh Allah dada kita ini lapang untuk Islam. Kalau kita dikehendaki oleh Allah untuk sering bersedekah, sering tilawatul Quran, sering sholat ya, dengan berjamaah, sholat fardunya berjamaah, sholat sunnahnya luar biasa kita lakukan, itu kelapangan seperti itu, yashrah sadrahu lil Islam. Allah menghendaki untuk melapangkan dada kita. Tetapi kalau orang yang ingin dikehendaki untuk sesat, itu dadanya sesak untuk terima Islam. Ada yang marah pada Islam, jelek-jelekan Islam. Wah, sholatnya umat Islam dijelek-jelekannya biasa. Jangan terlalu pusing. Kewajiban kita menghamba kepada Allah, tapi kita tidak boleh menjelek-jelekan agama orang lain, apalagi menjelek-jelekan Tuhan agama lain. Enggak diperkenankan dalam Islam. Tadi fitnah punya makna apa? Sesat, kesesatan. Dalam surat As-Saffat ayat 162 juga ada ma antum alaihi bifatinin. Kamu sekalian tidak menyesatkan mereka. Fatinin ay mudillin, menyesatkan. Padahal kata-kata fatin itu maknanya bisa cantik gitu. Fatin yang bisa menggoda juga fatinah. Ada yang namanya fatin hamama. Itu fatin itu artinya cantik, bisa menggoda. Fatinin, tapi di sini bermakna mudillin, menyesatkan. Berikutnya al-fitnah juga punya makna al-hujjah, alasan. Wal ma'dzirah juga artinya meminta izin, alasan untuk tidak datang, alasan untuk alasan fitnah itu. Lam takun fitnatuhum illa an qalu. Thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu. Lihat dalam surah Al-An'am ayat
32 ya. Di antara hujjah mereka untuk tidak beriman, mereka mengatakan, jadi fitnah punya makna hujjah, alasan. Illa angkalu ay lam takun hujjatu ma'dziratan mereka, maaf mereka, alasan mereka. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Itu mereka menjadi demi Allah, kami itu sebenarnya enggak musyrik. Ya. Orang kami itu menyembah Allah, tapi melalui berhala. Jadi kami bukan musyrik. Nah, itu macam-macam nanti di dunia ini banyak yang sama kita juga punya Tuhan, sama iman. Ya. Bahasa-bahasa begitu hujjah. Maka kata-kata fitnah di situ adalah hujjah ataupun alasan. Termasuk makna fitnah dalam Al-Quran adalah gila. Gila, kata-kata gila. Seperti ya dalam surat Al-Qalam ayat 6 ketika Allah berfirman bi ayyikum waftu. Maksudnya mana yang menyebabkan kamu itu gila? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya bahwa kata-kata maftun di situ adalah majnun. Al-fitnah bermakna al-junun. Kata-kata fitnah ya. Junun, kegilaan. Bapak Ibu bisa melihatkan di dalam Al-Quran, dan ini yang penting, ini yang sering itu, bahwa al-fitnah dalam Al-Quran itu biasanya al-fitnah minal af'al, perbuatan. Kalau dari Allah itu namanya ujian, musibah. Ini yang paling banyak digunakan ya. Satu, kalau dari hamba ya, jadi al-fitnah minal af'al ad-takun minallah wa minal abdi. Bisa dari Allah, bisa dari hamba. Namanya ujian. Kalau ada orang-orang dikepung, itu ujian dari oleh manusia. Tapi ada orang yang diuji dengan kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan beban-beban berat. Untuk masuk Islam saja berat ya. Itu kalau dari Allah namanya musibah. Tapi juga ini yang paling penting, jadi wal qatl wal azab. Dari manusia bisa pembunuhan, bisa siksaan dengan api, dengan lainnya ya. Dan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi, itu semuanya bisa fitnah maknanya. Tetapi kalau dari Allah, itu sebenarnya kalau ada ujian, ada fitnah dari Allah, itu arahnya karena kebaikan dari Allah. Gimana? Bisa dipahami? Kalau Allah menguji kita dengan kemiskinan, mungkin kita kurang senang. Tapi kalau dari Allah, itu adalah untuk kebaikan seorang hamba. Saya pernah menyampaikan, Nabi Ayyub diberikan penyakit sampai 18 tahun. Sabar, tidak meminta sembuh. 18 tahun tidak minta sembuh Nabi Ayyub. Karena kata Nabi Ayyub,
Kalau dari Allah ini untuk kebaikan, semua dosanya runtuh, diampuni, Allah menghendaki. Dan kalau mukmin sedang diuji oleh Allah dengan ujian penyakit atau apa, itu sedang dicintai oleh Allah supaya bersih. Maka seorang hamba dia hidup bagus, kemudian menjelang meninggal diberi sakit, jangan dianggap jelek, ya, supaya pada luntur dosa-dosanya, dia sabar, dilunturkan dosa-dosanya. Kemudian setelah habis, Allah memberinya kematian. Jadi kalau ada ujian dari Allah, baik dengan kebaikan atau dengan keburukan, itu adalah hikmah dari Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu sekalian, bisa dengan kebaikan, bisa dengan keburukan, tapi keburukan dulu yang banyak ujiannya. Dengan kebaikan, para anbiya, para aulia, mereka orang yang paling banyak mendapatkan ujian dari Allah. Semakin tinggi Bapak Ibu sekalian imannya, akan semakin banyak ujiannya. Bisa difahami. Ujian itu tidak harus Bapak dapat sakit, bukan harus begitu. Coba saja kita hidup seperti ini, semakin tinggi imannya, semakin hati-hati dia makan berat, semakin hati-hati untuk ngomong berat. Kalau orang yang mukmin imannya sedikit, ngomong sangat capakan, enggak boleh. Maka orang yang semakin tinggi imannya itu akan semakin hati-hati. Pakai baju takut, ini baju yang ini beli dengan uang apa ya, ada ribanya enggak, sampai mau membeli sesuatu apa sesuatu, nanti kelebihan enggak ya, kena hisab enggak, mau menambah baju aja bingung, takut apa, kelebihan, namanya israf nantinya. Itu orang mukmin. Begitu ada rasa takutnya. Kaitan dengan kata-kata fitnah. Nah, kemudian Bapak bisa melihatkan dalam makna fitnah berikutnya bahwa umat Islam ini ketika menghadapi fitnah, ya karena ujiannya akan semakin banyak. Di Al-Quran ini untuk mengingatkan fitnah, ayat yang wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, itu fitnahnya fitnah macam-macam di harta. Takutlah kepada fitnah-fitnah yang seperti itu, yang tidak menimpa kepada orang-orang yang zalim saja, yang enggak zalim juga bisa kena fitnah. Ketika di dalam surat Tuhan disebutkan ya qaumi innama futintum bih, itu fitnah yang tidak baik, tapi kadang-kadang bisa dari manusia. Jadi kalau ada orang disiksa, dimasukkan penjara, itu ujian juga dari manusia. Dalam surat Toha. Kemudian Allah menyebutkan wal fitnatu asyaddu minal qatl, untuk memberikan satu menjelekkan seseorang, ketika dia melakukan sesuatu pembunuhan atau
fitnah yang membuat menghancurkan antara dua kelompok adu domba. Nah, disebutkan sebagai dzam wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kata-kata fitnah di situ memang bentuk ujian, tetapi untuk memberikan satu dzam, artinya untuk menjelekkan manusia, mengapa kamu melakukan fitnah, menyebarkan fitnah dan seterusnya. Di zaman akhir, Bapak Ibu sekalian, fitnah ini akan terjadi dalam banyak hal. Baik ya, fitnah harta, fitnah dari anak, fitnah jabatan, seluruhnya bisa menjadi ujian. Hakikatnya manusia kan berbangga dengan harta, tafakhur, takatsur, berlomba-lomba banyak hartanya, membangga-banggakan anaknya, membanggakan cucunya, membanggakan, itu kan ada fitnah. Nah, kalau kita diuji dengan harta, dengan cucu, dengan anak, dengan semua yang indah-indah, hati-hati. Kita tetap waspada. Minimal kalau kita diberikan harta yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal hak-hak harta harus diberikan. Karena mukmin itu cirinya ya, yang ahli surga, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lisa'il wal mahrum. Harta itu bagi seorang mukmin itu ada hak yang wajib dikeluarkan. Ketentuannya ada, baik terhadap orang miskin, lisail yang meminta, au mahrum, orang miskin yang tidak meminta. Karena dia harta ini ujian. Kita menjadi orang kikir atau tidak. Itu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dipakai kata-kata innama sering saya terangkan. Innama itu kata-kata untuk membatasi makna. Kata orang Fakultas Adab itu adatul hasr, yang membatasi makna. Hanyalah harta dan anak itu semuanya adalah ujian. Dengan harta kita diuji, dengan anak juga kita diuji. Banyak orang-orang gara-gara anaknya bisa berbuat maksiat, gara-gara anaknya yang menuntut ini itu. Gara-gara harta juga, gara-gara harta orang yang tadinya rajin ibadah bisa enggak rajin ibadah karena sibuk memiliki hartanya. Bisa terjadi fitnah. Kan pernah mendengarkan ceritanya Tha'labah di zaman Nabi memang banyak, tapi Tha'labah ini Tha'labah yang asalnya miskin. Setelah datang kepada Nabi, tapi gara-garanya sih ditegur Nabi, sholat jamaahnya tuh terlambat terus. Karena Nabi melihat orang yang di belakangnya. Jadi kalau Nabi jadi imam, itu yang di belakang itu ketahuan semuanya, bisa dilihat oleh Rasul. Nah, si fulan ini, Tha'labah ini selalu terlambat. Akhirnya didekati. Malaka ya Tha'labah, kenapa kau di Tha'labah selalu terlambat? Begini ya Rasul,
saya miskin, saya tidak punya untuk menutup aurat, sehingga istri saya dulu suruh sholat, barulah setelah istri saya sholat, saya pinjam kainnya untuk sholat di masjid. Terlambat. Kemudian Rasulullah beri komentar nih. Jadi kalau Allah memberikan kecukupan atau Rasulullah memberi ungkapan, qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tutiq. Sedikit, maksudnya miskin kan, sedikit hartanya, tetapi masih bisa bersyukur, masih sempat untuk ibadah berjamaah, walaupun gantian, walaupun terlambat. Kata Rasulullah, sedikit tapi kamu bisa mensyukurinya, khairun, lebih baik daripada katsir, berbanyak tapi la tutiquhu, kamu tidak kuat. Tapi ya Rasulullah, doakan saya. Diungkapkan begitu. Nah, Rasul ini penyayang, padahal sudah diberitahu. Kalau ada yang diberitahu kan biasanya nurut. Ini tapi ya Rasulullah, doakan saya. Didoakan. Kemudian dia punya kambing. Kambingnya cepat beranak pinak. Sampai di Madinah itu jalanan-jalanan banyak dilewati oleh kambingnya Tha'labah. Awalnya rajin sholatnya, tapi kemudian ini fitnah-fitnah. Tapi kemudian terlambat jamaah. Tadinya nggak terlambat. Dulu terlambat jamaah karena nggak punya kain untuk berjamaah, nunggu istrinya sholat dulu. Sekarang terlambat gara-gara kebanyakan kambing. Oh, sudah jadi juragan kambing. Akhirnya sampai berikutnya, sampai ditanya, mana Tha'labah? Ya Rasulullah, Tha'labah sibuk dengan kambingnya. Rasulullah mengikuti itu. Tapi itu bukan Tha'labah. Tha'labah yang soleh banyak, nama itu banyak serupa. Ini pas yang tidak bersyukur karena hartanya, diuji dengan harta. Kemudian sampai meninggalkan Jumat. Alhamdulillah. Sampai diminta zakat, enggak bayar zakat. Sampai Rasulullah meninggal, tidak bayar zakat. Seharusnya 40 kambing satu diberikan, cuma 40. Tapi kemudian setelah Rasulullah meninggal, di zamannya dalam riwayat itu Abu Bakar, ada Umar, dia datang ingin memberikan zakat, ditolak. Karena Rasulullah sudah, ya wallahu a'lam, ini satu keputusan, dinasehati. Nah, kalau ada sahabat itu biasanya kalau dinasehati Nabi, iya. Lalu contoh Abu Dzar. Abu Dzar itu datang kepada Rasul, ya Rasulullah, angkatlah aku sebagai gubernur. Kan waktu itu banyak daerah-daerah yang dimerdekakan menjadi Muslim, di Mesir, di mana itu banyak negara-negara saat itu jadi gubernur. Jadi negara Islam itu zaman khilafah pusatnya di Madinah, di daerah-daerah itu jadi gubernur Mesir, ya, gubernur yang ada di Maroko, gubernur semuanya. Ketika Abu Dzar datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, angkat saya lah jadi gubernur.
Rasulullah memberi nasihat, ya Abu Dzar, innaha la aman, innaka rajulun dhaif. Abu Dzar, kamu tuh lemah. Jadi tidak setiap orang layak untuk jadi pemimpin, Pak. Kamu tuh lemah. Wa innaha la amanah, sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Wa innaha yaumil qiyamati nadamah, sesungguhnya pada hari kiamat orang yang diberi amanah kekuasaan itu adalah penyesalan. Bahkan khizyun, kehinaan, di akhiratnya menjadi kehinaan dan penyesalan. Illa, nah kecuali orang-orang yang memberikan hak-haknya. Maka takut sekali orang-orang model Umar bin Khattab kalau menzalimi umatnya, takut sekali sampai kehalusan tanggung jawabnya pernah mengatakan, law asirat baghlatun fi Baghdad, seandainya ada seekor keledai itu terperosok di Baghdad, la su'ila Umar, pasti Umar akan ditanya di akhirat, mengapa Umar tidak kau luruskan dan tidak kau ratakan jalannya itu yang terperosok keledai. Lah kalau yang terperosok ribuan orang, bagaimana? Maka kata Rasul, inna ala aman, innaka rajulun dhaif, wahai Abu Dzar, engkau ini orang lemah, pinter orangnya, hebat Abu Dzar itu, tahan banting, miskin tapi hebat. Dari orang jauh, tapi kemudian inna la amanah, itu amanah berat. Wa inna yaumil qiyamati khizyun wa nadamah, pada hari kiamat akan menjadi penyesalan, menjadi kehinaan, kecuali orang yang ketika diberi amanah bisa menunaikan tugasnya dengan baik. Baik, itu saja yang saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu. 1 menit lagi. Barangkali ada pertanyaan, ya boleh saja. Barangkali. Boleh 1 menit ya. Jawabannya sebentar, jawabannya. Gimana? Kafir dan mukmin itu ketentuan dari Allah. Kemudian kita tahu kafir itu kan ada masuk neraka. Apakah mungkin Allah itu menakdirkan orang masuk neraka? Jika dia tidak sesuai dengan. Bagus. Jadi orang bisa beriman karena pertolongan Allah. Orang kafir tidak mendapatkan pertolongan Allah. Asalnya Allah memberikan jalan. Inna hadainahu sabil, kami berikan jalan. Imma syakiran wa imma kafur. Mau bersyukur atau tidak. Jadi asalnya begitu. Nah, kemudian Allah ada orang-orang yang dilapangkan dadanya untuk Islam. Maka Islam itu nikmat karena Allah telah mengarahkan kita, menolong kita. Maka ada wabillahi taufiq wal hidayah, hanya dengan Allah lah, karena Allah lah kita mendapatkan pertolongan. Tapi taufik dulu baru kita mendapatkan hidayah. Jadi nanti pilihannya manusia. Maka tidak boleh dipaksakan agama itu, karena ada taufik dari Allah. Maka kehendak Allah semuanya. Ya, masalah pilihan itu di dunianya, dia memilih itu. Kok ada orang yang jadinya kafir? Nah, itu Allah memberikan 2 jalan, silakan deh. Tetapi Allah sudah tahu ini kecenderungannya ke sini. Ada yang ke jalan kiri, ada yang jalan kanan.
Itu imma syakiran wa imma kafura. Ada yang manusia yang milih, tapi Allah memberikan arahannya itu ada. Ya, yashrah sadruhu lil Islam, ada yang dilapangkan dadanya untuk mengenal Islam, tapi ada orang yang dibikin sesek tidak masuk Islam. Nah, bencinya terhadap Islam ada gitu. Padahal punya pilihan waktu di dunia, tapi di ujung hayat kita nggak tahu. Ada yang sangat benci dengan Islam, tapi kemudian Allah menyinarinya dengan petunjuk, akhirnya lama-lama masuk Islam. Ada nggak? Banyak. Itu. Jadi usaha manusianya harus ada. Seperti kita ingin meningkatkan keimanan, ya wajib banyak ibadah. Itu akan menambah keimanannya. Semakin banyak ibadahnya, artinya kuat imannya. Nah, usaha kita, tapi kecenderungan itunya ada Allah yang memberikan taufik. Maka selalu, nah, nikmat Islam, nikmat iman, karena nikmat dari Allah. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.